Terbasil insyaallah taala kita lanjutkan yang kita dari pembahasan fikih matan al-ghaya wa taqrib. Sekarang kita masuk arkanus salat. Kama arafna, sebagaimana kita tahu bahwasannya salat terdiri dari syurut wal arkan was sunan. Salat terdiri dari salat terdiri dari syarat-syarat, rukun-rukun dan sunnah-sunnahnya. Taib. Dan syarat yang sebagaimana sudah kita jelaskan, syarat ada dua, ada syarat wujub dan ada syarat sihah. Baik, syarat wujub ada berapa kemarin? Nah, sampai dua. Islam, balik, aqid. Syarat sihah, Hah? Apa aja yang pertama? Mil hadasain al-asghar wal akbar. Terus Hah? Satrul aurah bilibasin tahir. Satrul aurah bilibasin tahir, ai kalau menutup aurat dengan pakaian yang tidak suci maka tidak sah, tidak sah salatnya, ya. Aurat, ya, dimaksud dengan aurat, apa aurat artinya? Aurat artinya adalah al-aib au wa naqs, sesuatu yang kurang. Secara istilah artinya adalah segala sesuatu yang wajib untuk ditutupi. Ini aurat, ya. Nah, batasan aurat, aurat laki-laki, aurat laki-laki dan wanita, yang budak wanita itu sama. Dalam sholat adalah ma baina surrah wa rukbah, antara pusar dan lutut. Artinya apa? Kalau seandainya dia tidak punya pakaian kecuali sehelai kain yang hanya bisa menutupi pusar dan lututnya, pusar sampai lutut maksudnya, maka sah sholatnya. Sholatnya sah. Jadi nggak ada alasan lagi dia tidak sholat. Nah, aurat laki-laki, ya. Aurat perempuan, aurat perempuan seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan dalam sholat, di dalam sholat. Adapun di luar sholat, indal maharim au inda an-nisa al-muslimat, batasan aurat wanita, yakni di hadapan mahramnya, apa? Boleh menampakkan sesuatu yang biasa nampak. Apa? Kepala, terus tangan, sesuatu yang biasa nampak, ya. Dan juga di hadapan perempuan sama-sama wanita muslimah, dia juga boleh tidak memakai kerudung, ya. Dia boleh menampakkan sesuatu yang biasa nampak di hadapan al-ajanib. Batasan aurat perempuan di hadapan al-ajanib, di hadapan laki-laki ajnabi, apa? Khilaf para ulama, ya. Sebagian ulama dari kalangan Syafi'iyah berpendapat seluruh tubuhnya, termasuk wajahnya, termasuk, ya, kedua telapak tangannya. Nah, ini adalah aurat, ya, di hadapan al-ajanib, ya. Walaupun sebagian lagi merinci, ya, kalaulah tidak dikhawatirkan terjadi fitnah, yakni ketika dia membuka wajahnya tidak dikhawatirkan fitnah, maka boleh, ya. Jadi ada khilaf
di kalangan para ulama tentang batasan aurat wanita di hadapan al-ajnabi. Ya. Baik, yang ketiga, syarat sah yang ketiga, والوقوف على المكان الطاهر terus yang keempat, العلم بدخول الوقت al-ilmu bidukhulil waktu, yakni dia harus mengetahui masuknya waktu. Yakni tidak usah sholat dilakukan tanpa atau di selain waktunya, kecuali bagi orang yang hendak menjamak. Ya, seperti bagi orang yang ingin menjamak sholat, seperti dia menjamak antara zuhur dengan asar, dia sholat asar di waktu zuhur, kan belum masuk waktunya kan. Nah, ini dibolehkan kalau dia terdapat pada dia sebab-sebab disyariatkan jamak, seperti safar, ya. Nah, terus kemudian yang kelima, istiqbalul qiblah, menghadap ke arah kiblat, khusus untuk sholat fardu. Nah, terus arkanus shalah. وأركان الصلاة ثمانية وأركان الصلاة ثمانية عشر ruknan. ركنا Aywa. ركنا النية An-niyatu, ركن udah berarti situ, itu makdudnya. Wa arkanus sholati thamaniyata asyara ruknan. وأركان الصلاة ثمانية عشر ركنا Aywa. Terus an-niyatu, النية والقيام مع القدرة وتكبيرات الإحرام وقراءة الفاتحة وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها والركوع والطمأنينة فيه والرفع والاعتدال والطمأنينة فيه والسجود والطمأنينة فيه والجلوس بين dataini. والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه والجلوس الأخير Watashaddul akhiru. والجلوس الأخير Tasyahudu. والتشهد فيه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والتسليمة الأولى ونية الخروج من الصلاة وترتيب الأركان على ما ذكرناه. Aywa. Nah, barakallahu fik. Qala al-muallif rahimahullah, arkanus shalat. Arkan, ya, adalah bentuk jamak dari ruknun. Arkan adalah bentuk jamak dari ruknun. Apa itu rukun? Rukun adalah secara bahasa artinya janibus syai'i al-aqwa. Janibus syai' al-aqwa, bagian dari sesuatu yang terkuat. Kalau disebut bagian sesuatu yang terkuat, berarti dia unsur penting pada sesuatu itu. Ya, seperti bangunan rumah. Ya, ada unsur-unsur terkuatnya apa? Fondasi, kemudian pilar-pilarnya, ya kan, atapnya. Ya, ini semua adalah sesuatu yang termasuk bagian dari itu. Nah, janibus syai'i al-aqwa.
disebut juga dengan rukun salat. Ya, rukun apa? Rukun Islam. Rukun Islam berarti dia adalah bagian terpenting dalam Islam, ya kan? Sesuatu yang sangat penting dalam Islam. Rukun iman demikian, ya. Nah, demikian juga dalam salat memiliki rukun. Nah, secara istilah apa arti rukun? Khilaf para ulama. Jadi banyak takrifnya para ulama tentang rukun ini. Di antaranya ya, ana nukil dari kitab eee, As-Sam'ani yaitu Qawati'ul Adillah, ya. Qawati'ul Adillah, dan juga kitab Al-Wajiz. Al-Wajiz karya Muhammad Az-Zuhaili. Ya, beliau mengatakan eee, rukun adalah ma yatawaqqafu alaihi wujudul hukmi wa yakunu juz'an fi mahiyatihi. Yang dimaksud rukun adalah sesuatu yang keberadaan hukum terhenti pada dia. Adanya satu hukum itu tergantung dia. Kalau dia tidak ada, maka hukum itu tidak ada. Ya. Wa yakunu juz'an fi mahiyati, dan ia merupakan bagian dari hakikat hukum itu. Hakikat sesuatu. Ya. Ya, ini maksudnya apa? Kalau tidak didapati salah satu daripada rukun ini, maka hilang kesahan daripada sholat. Dikatakan rukun sholat, ya, salah satu dari rukun itu hilang, maka hilang juga hukum sahnya sholat. Ya, kalau terpenuhi rukun-rukun ini, maka hukum sahnya sholat ada padanya. Artinya sah. Ya, dan rukun adalah bagian daripada sholat itu sendiri. Ya, wa huwa juz'un fi mahiyatihi. Ya, rukun adalah bagian dari komponennya. Hakikat dari suatu rukun apa? Rukun Islam. Rukun Islam berarti bagian daripada Islam itu sendiri. Rukun iman berarti bagian daripada iman itu sendiri. Bukan di luar daripada iman, bukan di luar daripada Islam. Demikian juga rukun sholat. Berarti dia masuk bagian daripada tata cara sholatnya. Ya, bagian daripada sholat itu sendiri. Berbeda dengan syarat. Kalau syarat kan di luar. Nanti kita sebutin bedanya antara syarat dengan rukun. Ya. Juga disebutkan oleh di sini disebutkan dalam kitab At-Ta'rifan karya Al-Jurjani, ya, halaman 112. Kata beliau, wa qila huwa ma yatimmu bihi asy-syai' wa huwa dakhilun fi. Nah, ini takrif definisi yang paling ringkas nih terkait dengan rukun. Apa sih rukun itu? Rukun kata beliau adalah ma yatimmu bihi asy-syai', sesuatu yang sempurna dengannya. Ya, sesuatu bisa sempurna dengan itu, dengan ia. Bisa dengan rukun itu. Ya, wa huwa dakhilun fihi, dan ia masuk ke dalam sesuatu tersebut. Yani masuk dalam komponen itu, rukun. Ya. Nah, seperti apa? Di antaranya misalnya pilar rumah, ya nih, tiang rumah. Ini kita katakan termasuk rukun. Karena dia adalah komponen terpenting pada rumah. Rumah kalau nggak ada tiang, rusak, hancur. Tidak disebut dengan rumah, tidak disebut dengan bangunan. Ya kan? Nah, di mana satu rumah itu tanpa tiang, maka tidak disebut dengan rumah. Ya, cuman pondasi aja, ya, tidak ada tembok, tidak ada tiang, ya berarti tidak disebut, tidak dikatakan sebagai satu bangunan atau sebagai rumah. Ya, maka dia dimasukkan ke dalamnya karena dia adalah bagian komponen terpenting untuk disebut satu bangunan harus ada dia. Ya, disebut bangunan, disebut rumah harus ada itu. Komponen itu. Nah, ini ya makna daripada rukun. Apa bedanya rukun dengan syarat? Ya. Kalau syarat, kharijun an haqiqati syai'.
Syarat adalah dia di luar dari sesuatu. Dia tidak termasuk dari komponen pada sesuatu itu, dia di luarnya. Maka dikatakan syarat-syarat sahnya sholat, dia tidak termasuk bagian daripada ibadah. Dia tidak disebut, tidak disebut sebagai komponen sholat itu sendiri. Dia di luar syarat antara sholat berbeda. Sedangkan rukun fahuwa juz'un min haqiqati syai'. Sedangkan rukun adalah dia termasuk bagian daripada sesuatu sholat itu sendiri. Dia bagiannya seperti apa, misalnya niat, takbiratul ihram, berdiri, kan termasuk apa? Komponen sholat ini. Termasuk komponen sholat. Sebagaimana nanti kita sebutin insyaallah ya rukun-rukunnya. Nah, mu'alif di sini rahimahullah taala menyebutkan ada 18 rukun. Ada 18 rukun. Yang kita pelajari di Safinah berapa? 17. Ya. Ana sebutin fi dzakara sahibus Safinah kama marra ma'ana 17 rukun. Ya. Penulis Safinah menyebutkan 17. Demikian juga ya Al-Imam An-Nawawi dalam Rawdatul Talibin, juga dalam tahqiq dari An-Nawawi rahimahullah. Ya, beliau menyebutkan ada 17. Ya, apa yang beliau enggak sebutin tapi disebutin oleh mu'allif? Niyatul khuruj. Ya, niat keluar dari salat. Maksudnya apa? Ya, ketika selesai tahiyat akhir harus niat ini kata mu'allif. Padahal yang benar tidak. Yang sahih, yang ashah, ya, yang mu'tamad, pendapat yang mu'tamad tidak disyaratkan atau tidak diwajibkan adanya niat untuk menyelesaikan sholat. Tapi disebut oleh mu'allif. Ya, namun pendapat yang mu'tamad yang dijadikan sebagai patokan mazhab adalah tidak atau tidak diwajibkan harus ada niat untuk selesai sholat. Ya, kita semua garis bawain tuh. Yang apa, niat khuruj minas shalah. Nah, sebagian lagi menyebutkan ada 13. Ya, seperti Al-Imam Nawawi juga menyebutkan dalam Minhajut Talibin ya, ada 13. Nah, beliau menyebut 13 tadi di Rawdah sama di Tahqiq, dua-duanya ini tiga-tiganya kitab Nawawi. Ada 17. Di Minhaj beliau nyebutin 13. Terus gimana ya? Enggak, perbedaannya hanya memasukkan tumakninah itu. Di Rawdah dan di Tahqiq, Imam Nawawi menyebutkan tumakninah rukun sendiri. Tapi kalau di Minhaj dia mengikuti misalkan ruku wa tumakninatu fihi. Kemudian itu sudah menjadi satu kesatuan, ruku dan plus tumakninahnya. Dan i'tidal plus tumakninahnya. Sujud plus tumakninahnya. Jadi 13. Sama aja sebenarnya. Dari mana nih datangnya rukun-rukun ini? Dari Al-Quran, Sunnah, ada yang nyebutin bahwa rukun salat 17? Istiqra. Istiqra. Dari mana istiqra'nya? Dari Nas, Al-Quran dan Sunnah. Ya. Nah, demikian juga dalam pembahasan tauhid. Ya, tidak ada memang tauhid itu secara tekstual menyebutkan terbagi menjadi 3, emang enggak ada. Tapi para ulama membaginya supaya memudahkan orang-orang awam. Ya, dari mana datangnya pembagian ini? Ya, dari istiqra, dari penelitian istiqra. Ya. Baik. Yang pertama, ya. Yang pertama, yakni rukun yang pertama adalah an-niyat. An-niyatu. Niat ini wajib ya. Wajib dalam segala hal. Dalam setiap ibadah harus ada niat. Ya. Syafi'iyah berpendapat niat itu rukun. Ya. Walaupun ada sebagian lagi berpendapat niat itu bukan rukun tapi syarat. Ini perbedaan
memasukkannya aja. Niat ini syarat apa rukun sebenarnya? Ya, niat syarat apa rukun? Kalau syarat berarti dia di luar rangkaian ibadah. Tapi kalau rukun dia harus di dalam ibadah. Ya. Nah, karena niat itu tidak dijelaskan secara spesifik dalam hadis, Nabi hanya mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, amalan itu harus disertai dengan niat. Bi di sini adalah bi lil mushahabah. Ya, innamal a'malu binniyat. Wa fi riwayatin innamal a'malu binniyah. Mufrad untuk. Ya. Nah, ba'nya di sini adalah dengan niat, maksudnya adalah harus diiringi dengan niat. Setiap amalan harus serta dengan niat. Makanya niat itu adalah satu yang wajib untuk dihadirkan ketika melakukan amalan apapun. Ya. Nah, dari sini para ulama berbeda pendapat. Karena tidak disebutkan secara eksplisit dalam hadis tadi, maka sebagian memahaminya niat itu adalah bagian daripada ibadah. Maka mereka memasukkannya kepada rukun ibadah. Yani rukun satu ibadah. Ya, rukun satu ibadah. Nah, sebagian lagi memahaminya dia adalah amalan tersendiri. Amalan berbeda dari ibadah yang akan dilakukan, maka mereka memasukkannya ke dalam syarat. Jelas? Nah, sebagaimana sudah kita sebutin dalam As-Safinah, bahwasanya yang dimaksud niat adalah qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Ya. Niat adalah maksud sesuatu yang diiringi dengan perbuatan. Ya, ini bukan hanya qasdu, tapi harus ada tekad, ya, atau diiringi dengan fiil, perbuatan. Nah, kalau orang mau makan, punya niat makan, ya pasti dia kan bergerak untuk mengambil nasi, ya kan, membeli makanan, ya. Bukan hanya sekedar al-qasd, tapi harus diiringi dengan perbuatan. Ini namanya niat. Ya, di mana letak niat? Wa mahalluhal qalbu bil ijma'. Ya. Tempat niat adalah di hati. Ini sepakat para ulama. Niat itu adalah amalan hati. Ya, ijma' para ulama. Ya. Taib. Ya, kapan niat ini dihadirkan? Nah, saat takbiratul ihram. Ya, niat sholat dihadirkan saat takbiratul ihram. Nanti kan disebutin apa ini maksud dengan takbiratul ihram. Ya. Nah, dalam niat ini harus terkumpul 3 hal. Niat sholat dia harus dihadirkan 3 hal. Kalau sholatnya sholat fardu. Yang pertama adalah qasdul fi'li. Qasdul fi'li. Dia punya tujuan, punya maksud untuk melakukan. Artinya dia punya tujuan mau sholat. Ya, dia mau sholat. Jangan misalnya gini. Misalnya tahun depan saya mau sholat taubat misalnya. Tahun depan saya mau sholat taubat. Dia punya niat itu. Maka dia tidak disebut dengan niat secara syar'i. Secara syar'i. Ya, niat yang pertama harus diiringi dengan perbuatan. Ya. Yang kedua, at-ta'yin. Ta'yin. Kalau yang tadi yang pertama adalah qasdul fi'li, seperti dia ya meniatkan untuk sholat, nawaitu an usolli, dalam hatinya aku ingin sholat.
wa ta'yin. Yang kedua adalah ta'yin, menentukan. Menentukan apa? Menentukan sholatnya. Sholat apa yang dia mau lakukan. Sholat zuhur kah? Sholat asar kah? Nah, ini kan yang membedakan niat. Ya kan? Makanya fungsi niat itu apa sih? Di antaranya adalah tamyizul ibadat anil adat. Yang pertama, membedakan antara satu ibadah dengan kebiasaan. Yang kedua, tamyizul ibadat ba'diha an ba'din. Membedakan satu ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Itu niat fungsinya. Jangan niatnya mutlak, ini enggak sah ini. Oh, yang penting niat sholat, mutlak sholatnya. Ya, sholat itu mau sholat mau zuhur, sholat zuhur. Lisannya mengatakan mau sholat zuhur, tapi hatinya sholatnya mutlak. Ini enggak sah, dia enggak mendapatkan pahala dia. Dia enggak mendapatkan pahala sholat. Itu sholatnya enggak sah. Berapa hilang rukunnya? Hilang. Maka harus dita'yin sholat apa yang dia mau lakukan. Sholat isya. Isya. Kenapa? Para ulama mengambil dari hadis Nabi tadi, innamal a'malu binniyat. Baknya adalah ba lil musahabah. Niatnya dia buat apa? Ya. Maka para ulama mengatakan yang paling susah itu adalah niat. Bab fikih yang paling susah itu tentang niat. Niat itu susah. Ya. Sebenarnya orang sholat kemudian habis ngobrol kemudian lakukan takbiratul ihram, kapan dia niatnya? Hadirkan niat. Ya. Harus dita'yin sholat apa itu? Yang dia mau lakukan itu sholat apa? Di dalam hatinya harus dita'yini. Kemudian yang ketiga adalah fardhiyahnya, wajibnya. Sholat yang dilakukan adalah sholat fardu. Sholat yang dilakukan adalah sholat fardu. Jangan dia sholat fardu tapi niatnya sholat sunnah. Dia sholat zuhur tapi niatnya tahiyatul masjid. Nah, ini nggak sah. Ataupun dia ya tidak meniatkan fardhiyah atau nafliyahnya. Dia sholat secara mutlak, maka nggak sah sholatnya. Sholatnya nggak sah. Ya. Perkara niatnya sangat berat. Nah, makanya Nabi SAW mengatakan apa? Ada orang sholat selama 60 tahun sholatnya nggak diterima. Bisa jadi hilang salah satu sebabnya hilang niatnya ini. Dia tidak benar dalam sholat. Sebagian orang mengatakan niat itu jangan dipersulit, gampang. Justru niat itu malah sulit. Para ulama mengatakan yang paling sulit dalam berfikir adalah tentang niat. Susah. Ya, untuk menghadirkan niat itu sulit. Makanya tidak ada yang merasa aman dari niat kecuali orang munafik. Ulama mengatakan apa? Tidak ada orang yang merasa aman dengan niat kecuali orang munafik. Artinya apa? Dia merasa aman aja. Ya sholat biasa aja. Ya merasa sholatnya itu sudah benar. Merasa sholatnya itu niatnya itu sudah benar. Ini ciri orang munafik. Ya. Maka orang mukmin yang khalis kata ulama adalah adanya apa? Adanya kewaswasan dalam niat. Nah, maka waswas tentang niat ini menunjukkan akan keimanannya. Waswas dalam niat ya. Waswas dalam niat adalah menunjukkan tanda keimanannya. Ya, berarti dia masih peduli dengan niatnya. Masih peduli dengan niat. Qala rahimahullah ta'ala wal qiyamu ma'al qudrah. Rukun yang kedua adalah al-qiyam, berdiri. Beliau di sini mendahulukan berdiri daripada takbiratul ihram. Sebagian ulama memasukkan takbiratul ihram yang kedua. Taib al-qiyam al-qudrah. Di sini ada dikaitkan dengan qudrah. Berarti orang yang tidak mampu, al-qudrah artinya mampu. Orang yang tidak mampu berdiri, maka dia dibolehkan sholat dalam keadaan duduk. Hukum asal sholat fardu adalah berdiri. Hukum asal sholat fardu adalah berdiri. Ya, selama dia mampu berdiri, selama bisa berdiri, maka dia wajib berdiri.
Apa kadarnya? Sebagian menyebutkan kadarnya adalah dia mampu takbiratul ihram sampai membaca surat Al-Fatihah. Ya, karena Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 238, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian dengan tegap kepada Allah. Maksudnya adalah dalam sholat. Ya, hukum asal sholat fardu adalah berdiri. Nah, dan juga sabda Nabi SAW ya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaih, Nabi SAW bersabda, "Sholli qa'iman wa fa in lam tastati' fa qa'idan, fa in lam tastati' fa 'ala janbin." Salatlah engkau dalam keadaan berdiri. Nabi menyuruh berdiri yang pertama. Sholli qa'iman. Ya, fa in lam tastati', kalau kamu tidak bisa, tidak mampu berdiri, fa qa'idan, maka dalam keadaan duduk. Fa in lam tastati' fa 'ala janbin. Kalau tidak bisa duduk, maka berada di atas pembaringan, masih berbaring. Ya, kalau nggak mampu berbaring, ya sholat semampunya. Ya, dia nggak mampu berdiri, nggak mampu duduk, nggak mampu juga berbaring menghadap kiblat, maka dia sholat dalam keadaannya. Ya. Nah, jadi di sini disyaratkan, dikatakan bahwasanya sholat dalam keadaan berdiri hukumnya wajib karena dia adalah termasuk rukun. Ya. Hal ini berbeda dengan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah tidak disyaratkan, tidak diwajibkan. Sholat sunnah boleh dalam keadaan duduk. Apa dalilnya? Dalilnya hadis Nabi SAW yang sudah kita sebutin kemarin, bahwa Nabi SAW ya pernah sholat di atas ontanya. Ya, tentu sholat di atas onta gak bisa berdiri. Ya, sholat di atas onta gak bisa berdiri, duduk dalam posisi duduk. Ya, khusus sholat sunnah. Kalau sholat fardu wajib berdiri. Selama mampu berdiri, maka wajib dia berdiri. Ya, ada orang yang dia nggak bisa atau dia punya penyakit di lututnya, pengapuran atau yang lainnya. Kalau dia turun sujud, maka dia nggak bisa bangkit lagi. Ya, bagaimana dengan sholatnya? Maka jawabannya, selama dia mampu berdiri, dia berdiri. Terus untuk ruku dan sujudnya, untuk sujudnya bagaimana? Ya sujud boleh di atas kursi. Dia sujudnya di atas kursi. Kenapa dia tidak dianjurkan sholat dalam keadaan duduk? Pertama, ya, kalau dia sholat dalam keadaan duduk, maka dia telah banyak melewatkan rukun-rukun sholat. Apa yang dilewatkan? Pertama, berdiri, kemudian ruku, kemudian i'tidal. Ya, ini kan rukun. Ya, baik. Ya. Kalau dia sholat masih bisa berdiri, ya, kemudian dia sholat di atas kursi, yakni dia sujudnya di atas kursi, maka cuma satu rukun yang dia tinggalkan, yaitu apa? Sujud. Maka ulama mengatakan al-maisuru la yasqutu bil ma'sur. Sesuatu yang mudah tidak bisa gugur dengan sesuatu yang sulit. Ya. Dia berdiri mudah. Berdiri bisa, ruku bisa, i'tidal bisa. Dia rukun-rukun semua itu. Ya kan? Rukun-rukun semua. Tapi dia nggak lakukan cuman karena apa? Kesulitan sujud. Akan kesulitan cuma satu, sujud doang. Maka jangan sampai kesulitannya itu dia menghilangkan rukun-rukun yang lain. Al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Berdiri bagi dia bisa, mudah. Ruku bagi dia mudah, bisa. I'tidal bagi dia mudah dan dia bisa. Ya, maka jangan sampai ketiga rukun ini gugur hanya karena apa? Tidak mampu dia sujud. Maka afdolnya dia sholat tetap dalam keadaan berdiri.
Ya, ini yang afdalnya. Kenapa? Karena ya berdiri adalah rukun, satu yang wajib. Artinya bahwa selama dia mampu berdiri, dia wajib berdiri. Kecuali memang dia nggak mampu. Al-maisuru la yasqutu bil ma'sur. Nah, itu kaidah. Sesuatu yang mudah tidak bisa gugur hanya karena sesuatu yang sulit. Nah, contoh lagi misalnya, ada orang tangannya putus sebelah, putus sebelah. Bolehkah bagi dia bertayamum? Ah, boleh. Kenapa? Karena masih ada satunya. Ya, masih ada satunya. Maka dia wajib berwudu. Al-maisur la yaskut bil maksud. Jangan karena satu anggota wudunya dia putus, kemudian ditinggalin wudu. Ini penerapan kaidahnya. Al-maisur la yaskutu bil maksud. Ya, demikian juga orang sholat dalam keadaan berdiri tadi. Dia masih mampu berdiri, maka dia berdiri. Nah, kecuali dia kesulitan ruku, kesulitan bangkit dari ruku, apalagi sujud. Nah, boleh baru dia saat dia sholat dalam keadaan apa? Duduk. Kenapa? Karena ya yang kesulitan bagi dia lebih banyak daripada yang bisa. Paham? Ya. Seorang misalkan punya punya penyakit saraf kejepit yang udah akut, kan untuk ruku aja sakit banget itu. Apalagi dia bangkit dari ruku, ya i'tidal, kemudian sujud, bangkit dari sujud, ini suatu yang sangat sulit. Maka boleh bagi dia sholat duduk, ya. Karena ada rukhsah, kata Nabi, fa illam tastati faqa'idan, faqa'idan wa illam tastati fa'ala janbin. Kalau nggak mampu juga, udah penyakitan, ya, misalkan dia punya saraf kejepit yang sudah akut, nggak bisa ruku, nggak bisa bangkit dari ruku, terlebih pantatnya bisulan, maka fa'ala janbin, ya boleh dia tiduran sholatnya. Nah, wa takbiratul ihram. Kemudian takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram ini ucapan Allahu Akbar. Tidak boleh diganti dengan yang lainnya. Jadi nggak sah. Allahu Ajal atau Allahu A'zam atau Ar-Rahman Akbar atau yang lainnya nggak sah. Ya. Disebut dengan takbiratul ihram, ya, karena ia adalah karenanya haram melakukan sesuatu yang halal dilakukan di luar sholat. Ihram itu artinya sesuatu yang mengharamkan. Yani setelah mengucap takbiratul ihram diharamkan melakukan sesuatu yang boleh dilakukan di luar sholat seperti makan, minum, ngobrol, dan yang lainnya. Itu kan sesuatu yang mubah yang boleh dilakukan di luar sholat. Tapi kalau dalam sholat nggak boleh. Kenapa? Ada pengharamannya. Kapan itu? Takbiratul ihram. Ya. Taib. Ya. Kemudian yang keempat, wa qiraatul Fatihah. Baca surat Al-Fatihah. Ini hukumnya fardu, wajib, ya, wajib membaca surah Al-Fatihah baik dalam sholat fardu maupun sholat sunnah, baik dalam berjamaah maupun munfarid maupun sendiri, sholat sendirian, baik sholat sirriyah maupun sholat jahriyah, ya, berdasarkan keumuman hadis Nabi SAW, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Ya, tidak membaca surat Fatihatul Kitab. Tidak ada sholat di sini adalah penafian nafi penafian akan kesahannya. Ya, tidak ada sholat maksudnya tidak sah sholatnya. Ya, bukan nafyul kamal tapi nafsus sihah, nafyus sihah. Ya, karena Al-Fatihah
Membaca Al-Fatihah adalah ruknun fi kulli raqatin. Dan membaca Al-Fatihah ini adalah rukun dalam setiap rakaat. Artinya setiap rakaat dia baca Al-Fatihah. Ya, baca Al-Fatihah. Dan di antara wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Nah, di antara ayat dari Al-Fatihah adalah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ucapan bismillahirrahmanirrahim adalah termasuk bagian daripada surat Al-Fatihah. Walaupun ada khilaf. Namun pendapat yang kuat yang dipegang oleh Imam Syafi'i rahimahullah dan yang lainnya adalah bahwasannya Bismillahirrahmanirrahim adalah ayatun min suratil Fatihah. Adalah ayat dari surah Al-Fatihah. Adapun surat-surat yang lain bukan termasuk bagian daripada ayatnya. Ya, dalam surat yang lain kecuali surat An-Naml. Surat An-Naml yakni perkataan ya, isi surat daripada Nabi Sulaiman, wa innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini baru termasuk bagian daripadanya. Ya. Dan juga berdasarkan apa riwayat Imam Al-Bukhari ya dalam tarikhnya beliau menyebutkan bahwasanya Al-Fatihah itu basmalah itu bagian daripada Al-Fatihah. Juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni. Oleh Imam Ad-Daruqutni dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza qara'tum alhamdulillah faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Innaha ummul Qur'an wa ummul kitab wa sab'ul mathani." Ya. Nah, disebutkan dalam riwayat Ad-Daruqutni bahwasannya kata Nabi SAW, apabila kalian membaca alhamdulillah ya, maksud membaca surah Al-Fatihah, faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Maka bacalah bismillahirrahmanirrahim karena ia adalah ummul Quran. Maksudnya suratul Fatihah adalah ummul Quran, ummul kitab, wasabul masani. Ya. Dan bismillahirrahmanirrahim ihda ayatiha, salah satu dari ayatnya. Juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah ya. Dengan sanadnya yang sahih dari Ummu Salamah bahwa Nabi SAW bersabda Nabi SAW Nabi SAW memasukkan atau menganggap bismillahirrahmanirrahim ayatun, satu ayat. Walhamdulillahirabbil alamin ila akhiriha sitta ayatin. Dan alhamdulillah sampai terakhir 6 ayat. Ini hadis Ummu Salamah. Ya, hadis Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Ya. Taib, itu yang keempat. Yang kelima waruku'. Ya, ruku'. Ma'ruf ya, ruku' ya. Kadar minimal ruku' apa? Kadar minimal ruku' an yanhaniyal qadir al-mu'tadil al-khilqah hatta tablugha rahatahu rukbataih. Ya, kadar minimalnya adalah tinggi orang yang sedang, ya, tinggi orang yang pada umumnya dapat memegang kedua lututnya. Ya, dapat dia menggenggam kedua lututnya. Memegang ini sudah termasuk pada ruku. Ada orang yang tangannya panjang. Nah, kemudian dia bisa menyentuh ruku tanpa dia inhina, menunduk, tidak disebut ruku. Ya, inhina itu apa? Menundukkan kepala. Inhina namanya. Ya, ketika seorang inhina menundukkan dan dia menundukkan kepalanya dan dapat memegang kedua lututnya, ini sudah masuk kadar sahnya ruku. Ya, kadar sahnya ruku. Namanya nggak boleh seorang itu menginhina di hadapan makhluk. Ya, bahkan ada statement yang cukup keras dari Syekh Nawawi Al-Bantan terkait dengan inhina ini. Ya, termasuk sesuatu yang diharamkan.
Inhina bahkan dihukumi sebagai syirik. Kemudian wa tuma'ninatu fihi, dan tuma'nina padanya. Tuma'nina pada saat ruku'. Kadar minimal tuma'nina itu artinya apa? Tenang. Kadar minimal tuma'nina apa? Ya, yakni dia berada dalam posisinya hatta tastaqirru a'dha'uhu fi hay'ati ruku'. Yaitu sampai anggota tubuhnya tenang, tidak ada gerakan. Ya, ini namanya tuma'nina, tidak ada gerakan. Kadarnya sebagian ulama dari kalangan Syafi'iyah menyebutkan dia bisa membaca subhanallah. Ya, kadar baca subhanallah berapa detik itu sudah tuma'nina. Ya. Atau subhanallah, subhana rabbiyal azimi misalnya. Subhana rabbiyal azimi berarti sudah tuma'nina. Ya, dengan syarat istiqrarul a'la. Ya, posisi tubuh anggota tubuhnya tenang. Tidak ada gerakan. Ya, ini sudah disebut dengan tuma'nina. Wal i'tidal waraf wal i'tidal. Ya. Yang ketujuh, bangkit darinya dari ruku'. Bangkit dari ruku' dan i'tidal. I'tidal itu artinya dalam posisi berdiri tegak lurus, i'tidal. Wal i'tidal, posisi tegak lurus. Kemudian yang ke-8 wa tuma'ninatu fihi, dan tuma'nina pada saat i'tidal. Pada saat i'tidal. Was sujudu, yang ke-9 sujud. Ya, sujud. Wa tuma'ninatu fihi, ya, dan tuma'nina pada saat sujud. Nah, sujud yang afdal itu adalah sujud di atas 7 anggota tubuh. Ya, sujud di atas 7 anggota tubuh. Yaitu kening, dan juga kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung jari kaki. Nah, ini sujud yang afdal berdasarkan hadis Nabi SAW, umirtu li asjuda ala sab'ati a'dha. Aku diperintahkan sujud di atas 7 anggota tubuh. Ulama berbeda pendapat, apakah wajib ketujuh-tujuhnya ini menempel atau tidak. Ya, pendapat yang dipegang oleh Syafi'i rahimahullah adalah yang wajib hanya kening saja. Kenapa? Karena ada hadis yang lain yang dijelaskan oleh Nabi SAW, ya, terkait dengan tata cara sujud. Ya, disebutkan dalam Al-Majmu' dan yang lainnya. Juga disebutkan dalam kitab Taysirul Allam Syarah Umdatul Ahkam oleh Syekh Abdullah Bassam rahimahullah ta'ala. Ya, bahwa yang wajib hanya kening saja. Ya, maka dalam madzhab Syafi'i, kening itu tidak boleh tertutup ketika sujud. Ya, kalau kening tertutup tidak sah sujudnya. Wa tuma'ninatu fihi, dan tuma'ninah pada saat sujud. Ya, yang 11 wal julusu baina sajadatain, duduk di antara dua sujud, ini rukun yang 11. Wa tuma'ninatu fihi, dan tuma'ninah. Nah, dari rukun yang kelima sampai ke-12 ini ada pada hadis Nabi SAW terkait dengan orang yang sholatnya tidak tumanina, sholatnya disebut dengan musi'us sholat, al-musi' sholatuhu. Ya, orang yang sholatnya buruk, jelek. Ada seorang yang sholat tapi seperti ayam yang mematuk, seperti ayam yang mematuk. Ya, maka ketika dia sholat, kata Nabi apa? Ya fulan, irji fa sholli fa innaka lam tusolli. Wahai fulan, sholatlah engkau. Ya, karena sesungguhnya engkau belum sholat. Ya, maka dia sholat. Ya, masih sama sholatnya,
terburu-buru, sholatnya cepat-cepat. Maka Nabi SAW mengatakan, irji fasolli fa innaka lam sholli. Wahai fulan, sholatlah engkau karena sesungguhnya engkau belum sholat. Ya, dia sholat lagi, ternyata masih sama. Ya, dia sholat masih sama, yakni dia seperti ayam yang mematuk makanan. Sampai 3 kali. Lalu kata dia, ya Rasulullah, aku tidak bisa sholat yang lebih bagus lagi daripada ini. Ajarkan kepadaku sholat. Apa kata Nabi SAW? Idza qumta ila sholati fakabbir. Ya. Thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Ya. Ya, berarti mulai dari apa? Mulai dari rukun yang ketiga, afwan. Rukun yang ketiga. Ini dalilnya. Apabila engkau berdiri hendak sholat, maka bertakbirlah. Maka bertakbirlah. Ya, kata Nabi, apa namanya? Fakabbir. Bertakbirlah. Nah, summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang mudah bagimu, apa yang kau punya dari Al-Qur'an. Jadi dari hafalanmu, ma tayassara ma'aka maksudnya adalah dia baca dari hafalannya, apa yang bisa yang dihafal dari Al-Qur'an dia baca. Maksudnya adalah dia membaca suratul Fatihah. Membaca suratul Sumarka. Kemudian rukuklah hatta tatma'inna raki'an, sampai engkau tumakninah dalam posisi ruku'. Summarfa' hatta ta'tadila qa'iman. Ya, kemudian bangkitlah sampai engkau tegak lurus berdiri. Ya, dalam keadaan tumakninah tentunya. Summasjud, kemudian sujudlah hatta tatma'inna sajidan, sampai engkau merasa tumakninah, merasa tenang ya dalam posisi sujud. Summarfa', kemudian bangkitlah dari sujud hatta tatma'inna jalisan, sampai engkau tumakninah dalam posisi posisi duduk. Ini dia duduk di antara dua sujud. Summasjud, ya, kemudian sujudlah, sujud lagi, sujud yang kedua. Hatta tatma'inna sajidan, sampai engkau merasa tenang ya saat sujud. Ya, summa if'al dzalika fi sholatika. Kemudian lakukanlah itu di setiap rakaat salatmu. Ya, yang disyaratkan apa? Tumakninah ya. Dari apa? Dari yang pertama sampai yang ke rukun yang ke 13 ya, sampai rukun yang ke 13. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya. Baik. Terus yang ke 14, 13 ya. Wah. Wal julusul akhir, duduk terakhir. Duduk terakhir maksudnya duduk tasyahud akhir atau tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir adalah rukun, berbeda dengan tahiyat awal. Kalau tahiyat awal apa? Sunnah ab'ad. Nanti akan kita jelaskan setelah pembahasan ini. Ya, duduk. Nah, duduknya duduk tawarruk. Nah, sunnahnya duduk tawarruk di tahiyat akhirnya sunnahnya. Kalau ada orang misalnya duduk tahiyat tahiyat akhir sambil berdiri, sah nggak sholatnya? Sambil berdiri nggak sah, harus duduk. Yang penting duduk, ente udah sah. Duduk mau kayak gimana, yang penting duduk sudah sah itu. Mau gimana pun duduknya, yang penting duduk sah. Cukup duduk aja. Walaupun nanti ada afdoliyahnya. Yang afdolnya, yang sesuai sunnahnya bagaimana. Ya, sesuai sunnahnya adalah duduk dalam posisi tawarruk. Dalam posisi apa? Tawarruk untuk tahiyat akhir. Baik.
Kemudian yang ke-14 wa tasyahhudu fihi, dan bertasyahud padanya. Apa yang disebut dengan tasyahud? Tasyahud adalah membaca bacaan at-tahiyat sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini namanya tasyahud. Wajib tasyahud itu. Ya, tasyahud hukumnya wajib pada tahiyat akhir. Tasyahud fi. Kemudian apalagi yang wajib? Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi. Bersolawat kepada Nabi SAW padanya pada saat tasyahud itu. Setelah selesai baca tasyahud, baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang afdal adalah membaca salawat Ibrahimiyah. Ya, yang afdalnya. Ya, yang wajibnya ya ini yang hanya sekedar wajib saja, yakni artinya kalau dia dilakukan hanya sekedar sah saja sampai kalimat Allahumma salli ala Muhammad, ini sudah termasuk sholawat. Ya, misalnya dia punya hajat, setelah itu dia dia apa namanya sholat, ya dia sholat, kemudian dia cuman ada waktu membaca sampai Allahumma shalli ala Muhammad saja, kemudian dia salam, sah sholat ya. Sholatnya sah. Misalnya dia ketinggalan kereta atau ketinggalan bis, ya, dikhawatirkan atau ketinggalan pesawat, cuman baca Allahumma shalli ala Muhammad, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sudah sah. Ya, tapi yang afdolnya dia kalau dia baca cuman sampai situ berarti dia nggak dapat pahala mah. Sunnah. Yang afdolnya dia baca sholawat Ibrahimiyah. Jelas? Nah, yang ke-16 wa taslimatul ula. Wa taslimatul ula. Yang ke berapa? 16. Yang ke-16 adalah salam pertama. Nah, jadi yang wajibnya itu salam pertama. Ya, ini seandainya dia nggak salam kedua atau dia lupa, sah sholatnya. Yang wajibnya eh, Assalamualaikum warahmatullah, sah. Ya, lupa tadi sholat salam ke kiri. Ya, gimana, harus diulang nggak sholatnya? Nggak perlu. Kecuali dia sholat tapi nggak salam, tahiyat langsung bubar. Nah, itu. Baik. Jadi yang wajibnya adalah taslimatullah, ya, salam yang pertama, yaitu salam ucapan assalamualaikum. Yang sempurnanya assalamualaikum warahmatullah. Ke kanan, ah, ke kanan, jangan ke kiri. Kanan dulu baru ke kiri. Yang ke-17, beliau di sini mensyaratkan atau mewajibkan adanya niat keluar dari sholat, selesai sholat maksudnya. Ya, antum garis bawahi ini, ya, pendapat yang muktamad, tidak diwajibkan niat mengakhirkan sholat. Dan yang terakhir, wa tartibul arkani ala ma zakarna. Harus tertib berurutan. Apa yang berurutan? Rukun-rukun yang tadi sudah kita sebutin. Harus berurutan. Tidak boleh, ya, sebagiannya mendahulukan sebagian yang lain. Harus berurutan. Yang namanya at-tartib. Ya, namanya tertib. Ya. Dalil tertib itu apa dalilnya? Sallu kama ra'aitumuni usolli, ya, sholat kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dan Nabi mencontohkan sholat dengan tertib. Kita diperintahkan untuk mencontoh Nabi SAW.
Kelas. طيب نكتفي. الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.